Rencana pemerintah membuat kebijakan baru terkait subsidi tarif kereta rel listrik atau KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK belakangan ramai di media sosial. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih. Rencana ini pun menuai pro dan kontra di publik. Seperti apa perkaranya? Rencana skema subsidi KRL berbasis NIK ini tercantum dalam buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di bab 3 mengenai belanja negara. Dengan ketentuan ini nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih. Rencana skema subsidi KRL berbasis NIK ini pun dibenarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam keterangannya Kamis 29 Agustus 2024 di Jakarta, Budi menyebut pemerintah tengah membahas rencana skema subsidi berbasis NIK ini. Kan ada tarif non-subsidi dan subsidi, berarti tarif KRL bakal naik dong Pak, atau bagaimana Pak? Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Klasifikasi seperti apa Pak? Lantas apa tanggapan warga, khususnya pengguna KRL terkait rencana ini? Rencana ini pun langsung menuai pro dan kontra dari publik. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik. Kenaikan tarif tanpa perbaikan nyata hanya akan semakin membebani masyarakat, terutama penumpang yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Namun di sisi lain, naiknya inflasi hingga belum adanya kenaikan tarif KRL sejak tahun 2016 menjadikan rencana penyesuaian tarif ini cukup beralasan. Melihat dari banyaknya pengguna KRL dengan harga yang sekarang aja itu sangat membantu. Mungkin untuk ketika tarifnya naik, mungkin ada banyak orang yang nggak setuju akan hal itu. Yang fokus itu diperbaiki infrastrukturnya gitu, diperbaiki layanannya di gerbongnya dan sebagainya. Pengguna KRL itu sekarang udah majemuk. Kalau Masnya lihat di stasiun-stasiun itu sudah banyak yang naruh mobil di sana, ke Jakartanya pakai KRL. Jadi fokusnya jangan di tarif, harusnya kayak di Palmerah gitu ya. Parkirannya diperbaiki yang buat motor dan sebagainya. Itu jauh lebih baik daripada mikirin tarif. Begitu sebagian suara publik. Satu hal yang patut disorot, suara kontra menilai rencana pemerintah tersebut tidak fair. Pasalnya, alih-alih memperbaiki sejumlah persoalan terkait layanan KRL, pemerintah justru berencana menghapus subsidi dengan skema berbasis NIK. Selain itu, mekanisme pengajuan subsidi dan pengawasan di lapangan juga dipastikan sangat rumit. Padahal keberadaan KRL di Jabodetabek sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga. PT KAI Komuter mencatat, pada 2023 jumlah penumpang KRL di wilayah Jabodetabek mencapai 290 juta orang atau naik 35% dibandingkan 2022, sebesar 215 juta orang. Bahkan di tahun 2024 diperkirakan jumlah penumpang akan mencapai 314 juta orang. Tingginya mobilitas warga dengan KRL juga diikuti sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana berpendapat, tantangan KCI paling utama saat ini adalah keterbatasan sarana KRL di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Beberapa usulan yang dilontarkan seperti impor KRL bekas pakai tak disetujui pemerintah. Sementara pembelian 3 set KRL baru masih perlu waktu. Demikian pula kontrak pengadaan KRL dengan PT Inka paling cepat baru dapat terrealisasi secara bertahap pada 2025. Selain itu, berbagai fasilitas yang tidak berjalan maksimal, seperti eskalator mati hingga kepadatan di stasiun dan sejumlah persoalan lainnya masih dikeluhkan para pengguna KRL. Munculnya pro dan kontra terkait wacana penerapan skema tarif KRL berbasis NIK di Jabodetabek tentunya harus menjadi masukan bagi pemerintah sebelum nantinya benar-benar memutuskan kebijakan. Harapannya, pemerintah pada akhirnya mengedepankan kepentingan publik. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak kira-kira dengan tarif KRL berbasis NIK?